Jadi dengan tersedianya fitur atau penyediaan UHC prioritas di Kabupaten Mojokerto, maka seluruh masyarakat Mojokerto itu jika mengalami sakit bisa mengakses layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, kesempatan launching UHC merupakan suatu momen yang sangat penting, bukan hanya bagi BPJS tentunya, tetapi terutama bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu sekalian, UHC, Universal Health Coverage, adalah suatu standar dari WHO untuk menunjukkan ada 3 komponen yang sudah tercapai di dalam masyarakat, yaitu yang pertama adalah seberapa banyak masyarakat sudah terlindungi kesehatannya, dan yang kedua bisa mengakses layanan yang berkualitas, yang ketiga tentunya adalah mengakses layanan berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini launching UHC prioritas. Jadi selain UHC sudah tercapai, Mojokerto juga sudah mencapai prioritas. Apa yang dimaksud dengan UHC prioritas? Pertama tadi, UHC adalah masyarakat sudah terjangkau. Artinya 98% dari masyarakat di Mojokerto itu adalah standar yang kami tetapkan, bahwa 98% dari masyarakat sudah terregistrasi dalam program JKN. Nah, lebih dari itu, lebih dari 98% itu ada hal lain, yaitu ketika masyarakat bisa mengakses, tentunya tidak hanya terregistrasi, tetapi statusnya adalah aktif. Jadi untuk saat ini syarat tingkat keaktifan masyarakat yang diterapkan sebagai batas adalah 80% dari penduduk harus aktif. Artinya bisa langsung mengakses layanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah dicapai Mojokerto pada saat ini? Jadi sampai dengan posisi 31 Maret di Mojokerto, jumlah masyarakat yang terdaftar adalah 1,14 juta penduduk. Artinya 98,76% penduduk sudah terregistrasi. Itu adalah syarat UHC-nya. Tetapi syarat untuk prioritas adalah minimum 80% dari yang 98% tadi aktif. Untuk Mojokerto sudah mencapai 80,81%. Jadi saya ucapkan selamat kepada Kabupaten Mojokerto atas pencapaian ini. Apa kelebihannya yang disebut dengan UHC prioritas? Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perundang-undangan, ketika masyarakat mendaftarkan menjadi peserta JKN, mendaftar BPJS, maka dibutuhkan 14 hari waktu untuk aktif. Atau ketika suatu daerah belum prioritas, maka masyarakat tersebut baru aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Ketika suatu daerah mencapai status prioritas, maka masyarakat bisa langsung aktif pada saat itu juga. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah suatu manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mendapatkan kondisi sakit. Jadi dengan tersedianya fitur atau penyediaan UHC prioritas di Kabupaten Mojokerto, maka seluruh masyarakat Mojokerto itu jika mengalami sakit bisa mengakses layanan kesehatan. Meskipun tentunya itu bukan yang kita harapkan. Artinya lebih baik mencegah daripada mengalami. Tetapi ketika di masa lalu masyarakat jatuh sakit dan kebetulan adalah masyarakat yang tidak mampu, maka akan sangat berat sekali untuk membayar
biaya kesehatan. Hal ini sekarang sudah tidak terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa program jaminan kesehatan nasional ini merupakan suatu berkah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, di mana seluruh masyarakat terlindungi kesehatannya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar dari manusia untuk bisa produktif, untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pencapaian UHC ini tentunya merupakan suatu sinergi, suatu kolaborasi dari seluruh komponen masyarakat. Pertama tentunya pemerintah pusat. 33% dari penduduk Mojokerto iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tanpa dukungan pemerintah daerah, tidak ada daerah yang bisa mencapai UHC prioritas. Hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, ketika mencapai UHC prioritas, itu menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami dari BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari pemerintah daerah Mojokerto untuk mencapai UHC prioritas. Dan tentunya ini tidak hanya pemerintah daerah, biasanya DPRD juga ikut menentukan untuk bisa tercapainya ini. Tadi Bapak Sekda menyampaikan bahwa pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas komitmen itu. Bahkan anggaran APBD diupayakan untuk bisa mencapai status UHC prioritas tersebut. Jadi pada kesempatan ini saya melihat bahwa ini adalah hari yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat. Dan selanjutnya tentunya ketika seluruh masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan, kita berharap bahwa akses kesehatan yang disediakan oleh BPJS melalui Vaskes adalah layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan tidak henti-hentinya berupaya mentransformasi mutu layanan. Jadi untuk saat ini ketika ada keperluan administrasi, ada pengaduan dan lain sebagainya, BPJS Kesehatan membuka kanal-kanal layanan sebanyak mungkin. Kami berharap bahwa seluruh masyarakat bisa mengakses layanan administrasi BPJS Kesehatan melalui jalur-jalur digital, melalui WA dengan nomor 081188165 masyarakat ketika ada permasalahan, hendak bertanya, ataupun misalnya berubah status kekeluargaan, sebelumnya menikah, menjadi menikah, ada anak yang perlu didaftarkan, dan lain sebagainya, kami persilahkan untuk menghubungi kami melalui khususnya kanal layanan non-tatap muka, baik itu melalui WhatsApp, melalui aplikasi, melalui call, telepon ke 165, atau jika terpaksa mendatangi kantor-kantor BPJS Kesehatan. Kami harapkan semua masyarakat dimudahkan. Dan lebih dari itu, selain administrasi tentu yang utama adalah pelayanan kesehatan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kami harapkan bahwa masyarakat, seluruh pihak ikut membantu untuk bisa meningkatkan layanan kesehatan. Bagaimana caranya? Adalah ketika di lapangan, di rumah sakit, di klinik, ditemukan layanan-layanan yang terasa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka kami harap seluruh masyarakat, seluruh pihak ya, ikut mengontak BPJS agar kami bisa menindaklanjuti. Tentu tujuannya adalah agar semua layanan menjadi layanan yang nyaman. Apakah itu terkait dengan layanan gawat darurat, layanan klinik, ataupun layanan-layanan yang lain yang kami harapkan tidak ada iur biaya. Masyarakat masih harus diminta membayar. Atau ada kondisi di mana obatnya kosong. Bapak Ibu sekalian, kami harapkan ketika ditemukan hal-hal seperti itu di lapangan, mengadukan ke BPJS. Hanya dengan cara itu kita sama-sama bisa meningkatkan layanan BPJS
Jadi bukan hanya masyarakat bisa mengakses, tapi bisa mengakses layanan yang berkualitas dan membawa masyarakat Indonesia benar-benar menuju kepada pembangunan yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Kabupaten Mojokerto atas pencapaian UHC prioritasnya. Semoga segala upaya yang kita lakukan merupakan ibadah kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada bangsa dan negara kita. Demikian saya sampaikan, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.